Tapi yang saya sesalkan Bang ya, sebenarnya ketika reformasi ya, itu kita tidak reformasi itu kita tidak menyiapkan infrastruktur perubahan yang lebih baik. Buat kita kan waktu itu yang penting ganti Soeharto. Ya, nah sekarang kita harus lebih baik. Misalnya dengan election 2024 ya. Jadi kita jangan hanya mengantarkan aktor, tapi mengantarkan membuat sebuah sistem politik yang jauh lebih baik, lebih kondusif. Saya waktu Pak Jokowi terpilih, saya bilang begini, yang harus dilakukan oleh Pak Jokowi adalah satu, hilangkan presidensial threshold, saya bilang. Dua, perkuat KPK. Tiga, buat tim ahli untuk menata ulang ketatanegaraan, evaluasi konstitusi dan evaluasi undang-undang politik. Kenapa dia tim ahli? Biar dia less politik. Kan persoalan kita, kenapa undang-undang itu selalu ingin diubah? Karena jangka pendek semua kan kepentingannya. Alhamdulillah, satu pun tak ada yang dilakukan. Malah directionnya berbalik malah. Threshold dia tetap ingin pertahankan. Bukan memperkuat KPK, mau memperlemah KPK adanya, ya kan, pemberantasan korupsi. Dan undang-undang bidang politik yang jangka pendek ini tetap dipertahankan. Akhirnya ya saya bilang, wah tidak akan ada perubahan yang fundamental. Maka kita lihat masa kedua pemerintahan Jokowi justru kita tidak mengarah pada perubahan yang lebih baik paradigmatik. Kena antem COVID lagi, udah tambah. Akhirnya kita cuma disibukkan untuk urusan-urusan teknikal sambil mengancam orang yang berbeda pendapat. Kira-kira begitu. Itulah, jadi kalau kita lihat sebenarnya ya, seperti kita agak pesimis ya untuk terjadi perubahan. Apalagi seandainya pemilu yang akan datang ini terjadi kecurangan dan sudah pasti terjadi kecurangan. Itu saya kira semakin jauh kita dari cita-cita. Nah, jadi sebenarnya itu imbauan saya kepada Pak Jokowi. Karena kenapa dia imbauan Pak Jokowi? Pak Jokowi kan tidak lagi punya beban. Ya, karena dia tidak akan lagi mencalonkan diri. Karena itu sekarang ini dia harus berpikir untuk nation, untuk bangsa, untuk state, bukan untuk partai. Apalagi untuk kelompok. Terlalu kecil. Ini mohon maaf nih. Dia hanya berpikir untuk PDIP atau berpikir untuk kelompok relawan. Ya kan? Dia harus berpikir untuk nation, bangsa, state. Apa yang harus dia lakukan? Dia menjamin pemilu itu jujur dan adil. Dia ciptakan sebuah lapangan permainan yang jujur dan adil dengan cara bagaimana? Satu, dia harus bertindak netral. Ke semua calon, dia tidak mengendorse satu calon pun. Kedua, dia pastikan bahwa state aparatus yang di bawah kekuasaan dia tidak cawe-cawe. Baik itu TNI, Polri maupun BIN. Enggak cawe-cawe. Karena itu udah rahasia umum. Cuman kita kan nggak bisa buktikan aja. Nah, sehingga dan dia pastikan bahwa KPU, Bawaslu itu bisa bekerja sebaik-baiknya tanpa gangguan dari kekuasaan eksekutif. Nah, awalnya mestinya dia pilih orang yang terbaik kan dari awal harusnya. Oke, ini kan udah lewat. Nah, dengan demikian maka diharapkan ada pemilu yang jujur dan adil. Dengan begitu, siapapun yang terpilih akan ada dua dimensi. Dimensi horizontalnya accepted, diterima masyarakat. Dimensi vertikalnya diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Makanya negara ini enggak karu-karuan. Karena kalau kita mendapatkan kursi dan kekuasaannya dengan cara yang tidak benar, gimana bangsa Allah Subhanahu wa taala mau meridhoi kita kan?